Kali ini kita belajar tentang pusat massa ya, tapi, terbatas cuma sistem 2 benda aja. Sebetulnya tentang pusat massa ini ada bentuk yang lebih umum ya. Nanti mungkin kita bikin video di bagian fisika, nggak di sini. Ini terbatas banget cuma untuk sistem 2 benda aja yang sederhana gitu, yang sering kita pakai. Dan sistem 2 benda untuk yang bahas pusat massa ini biasanya kita pakai pas lagi ngurusin bintang ganda. Pokoknya ngurusin sistem yang antara massa satu benda sama benda satunya lagi tuh nggak beda jauh. Bintang ganda kan ya paling yang satu 2 massa matahari, yang satu 5 gitu. Atau yang satu satuan massa matahari, yang satunya lagi puluhan, itu kan masih nggak berpaut jauh ya. Nggak kayak sistem bumi matahari misalnya. Kalau bumi matahari kan matahari berapa kali? Banyak banget, jauh lebih masif daripada bumi. Jadi buminya biasanya diabaikan. Kita nggak perlu ngurusin pusat massa kalau lagi bahas sistem yang massanya berpaut jauh kayak gitu. Cuma tetap konsepnya kita harus tahu ya, oke. Kita mulai aja, ngomong mulu. Jadi untuk sistem 2 benda, ini benda satu misal, massanya M1, benda 2, massanya M2. Mereka kan berinteraksi lewat gravitasi ya. Nah, mereka ini secara otomatis bakalan punya pusat massa. Mereka kan satu sistem ya. Mereka bakalan punya pusat massa, dan pusat massa itu selalu punya aturan tertentu. Pusat massanya misal di sini, pusat massa sistem tersebut. Si pusat massa ini bakalan jadi titik yang diorbiti oleh kedua benda sebetulnya, untuk, kejadian apapun. Jadi benda pertama bakalan ngorbit dengan radius itu, kagak cukup, pokoknya gitu. Benda kedua bakal ngorbit dengan radius itu, mengitari pusat massanya. Kegedean, kayak gitu, oke? Mereka bakal ngorbit pusat massa kedua benda ini. Jadi, berarti kita harus tahu si ini nilainya berapa. Ini kan jadi radius orbit benda satu ya, R1. Kita bakalan perlu tahu juga R2 ini, radius orbit benda kedua nilainya berapa? Kok RA? Radius orbit benda kedua nilainya berapa? Aturannya, mereka selalu kayak gini. M1 R1 sama dengan M2 R2. Jadi kayak jungkat-jungkit konsepnya. Kalau kalian main jungkat-jungkit, anak sekarang mah mana ada yang main jungkat-jungkit ya? Mungkin kalian juga nggak tahu jungkat-jungkit apaan. Kalau main jungkat-jungkit, ini titik tumpu. Bocah yang badannya gede, itu harus diem lebih dekat ke titik tumpunya daripada bocah yang badannya kecil. Supaya proses bermain jungkat-jungkitnya dapat berjalan sesuai kaidah yang kita pahami bersama. Supaya jalan gitu. Karena kalau si bocah besar ini kita taruh di sana, ya kebayang lah ya terhenti nanti permainannya, gitu. Konsepnya sama dengan konsep jungkat-jungkit. Oke, ini penting ya. Satuannya bebas, karena itu kan cuma perbandingan aja. Kalian mau nulis dengan cara kayak gini juga kalau buat kalian lebih nyaman, yang penting nyaman kalian pokoknya mah. Boleh. Karena cuma perbandingan, satuannya bebas asal harus sama. Kalau yang atas kilometer, yang bawah juga kilometer. Yang ini kilogram-kilogram dua-duanya boleh, mau massa bumi dua-duanya boleh, massa matahari boleh, nggak masalah. Nah si pusat massa ini, sebetulnya adalah pusat putaran untuk seluruh benda, sistem 2 benda. Termasuk benda yang selama ini salah satu bendanya kita abaikan, termasuk sistem yang selama ini salah satu bendanya kita abaikan. Misal sistem bumi matahari. Ini matahari, tidak elips dong matahari, lingkaran. Nah gitu. Itu matahari, ini bumi. Oke, matahari punya massanya sendiri, bumi juga dia punya massa sendiri.
Kedua benda ini berinteraksi secara gravitasi. Sebetulnya ada pusat massa. Bumi itu bukan ngitarin matahari. Bumi itu mengitari pusat massa. Matahari pun mengitari pusat massa sistem bumi matahari ini. Jadi misal kita anggap, kita belum tahu nih pusat massanya ada di mana, tapi pasti menurut rumus ini, pasti si pusat massanya lebih dekat ke benda yang gede kan. Misal kita taruh di situ aja, pusat massanya mungkin di sana kali. Ya berarti matahari mengorbit pusat massa dengan radius kayak gitu, anggap aja lingkarannya, jangan protes. Bumi ngitarin pusat massa dengan radius itu, sebetulnya gitu. Oke. Nah, tapi kenapa kita selalu menganggap bumi mengitari matahari? Kita hitung ininya sekarang. Siapa ini namanya? R yang punya matahari, kita hitung R yang punya bumi. Dan kita tahu jarak matahari ke bumi, ini 1 SA, D ya. D sama dengan 1 SA 8 ya, 8 kilometer. 8 kilometer, massa buminya 5,97, 10 pangkat 24 kilogram. Massa mataharinya 1,99, 10 pangkat 30 kilogram. Dan D dari gambar ini, D itu sama dengan R matahari tambah R bumi. Kita pengen tahu ini nilainya berapa, atau ini juga boleh sih. Tapi saya lebih suka yang ini dah. Berarti kan kita punya rumus M matahari, R matahari sama dengan M bumi kali R bumi. Berarti kalau kita pindah ruaskan, R matahari sama dengan M bumi dibagi M matahari dikali R bumi. Gitu ya? Aman kan sampai sini? Tarik napas dulu. Nah, kita substitusi ini. Karena kita nggak tahu R bumi berapa kan. Di sini ada 2 hal yang nggak kita ketahui, yang itu sama yang itu. Kalau ini kita tahu. Jadi kita harus punya substitusi yang lain dari persamaan ini. Nggak bisa 2 variabel tapi cuma 1 persamaan tuh nggak bisa. R bumi itu sama dengan D dikurangi R matahari. Mungkin lebih enak R buminya ditaruh di sana ya. Oke, kita taruh dulu di sana biar lebih rapi nanti. Kayak gitu ya. Kita substitusi jadi punya R matahari dibagi sorry, kita balik biar lebih enak. Ini bumi, matahari, ini matahari, bumi. Biar lebih rapi aja sih, dibalik dulu. Kita substitusi, kita punya D min R matahari dibagi R matahari sama dengan M bumi dibagi M matahari. Gitu, oke. Ini sekarang variabelnya cuma 1 R matahari doang kan, nggak ada variabel kedua. R buminya udah nggak ada sekarang. Kita pecah, ini biar enak juga ngerjainnya. Berarti kita punya D dibagi R matahari dikurangi R matahari per R matahari. Ini 1 kan? Kita hapus, sama dengan 1 dia. Ini M matahari dibagi M bumi. Berarti kita bakalan punya D dibagi R matahari sama dengan M matahari dibagi M bumi plus 1. Sehingga R matahari itu sama dengan M matahari per M bumi plus 1, 1 per D-nya. D, gitu. Tinggal masukin semua angkanya. Kita lihat ya berapa hasilnya.
Satuannya enggak, satuannya bebas ya. Sekarang ngerjainnya mau pakai kilometer aja biar biar bisa lebih ngebayangin. Nih, dapat air mataharinya itu cuma 448,8 kilometer dari pusat matahari. Masih di dalam badannya matahari. Cuma segini, masih di dalam badannya matahari. Itulah sebabnya kenapa, eee, kita selalu mengasumsikan, ya udah deh kalau gitu, karena ininya sangat kecil, air matahari sangat kecil, air matahari jauh lebih kecil dibanding air bumi, maka kita mengasumsikan D itu sama dengan nilainya kita asumsikan sama dengan air bumi. Sehingga kita asumsiin buminya ngorbit matahari, oke? Karena kan dari mana kita tahu ini? Itu karena kita bisa bikin air bumi itu sama dengan 1 SA tadi, 1,496 kali 10⁻8 kilometer, ini cuma dikurangi si ini doang, kecil banget, nggak akan kerasa kilometer. Jadi ya masih 1,496 kali 10⁻8 juga setelah dikurangi pun. Oke ya, itu tentang pusat massa. Ya nanti, kalau bagian pusat massa ini lebih penting diterapkan ketika kita lagi ngebahas bintang ganda, yang perbedaan massa antar satu komponen dengan komponen lainnya nggak berpaut terlalu jauh. Untuk kasus yang bumi matahari kayak gini atau bumi bulan, itu salah satu bendanya, mmm, bisa diabaikan terhadap benda yang lain massanya. Oke, sip. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.